Halo semua. Fakta untuk semua mengajak kalian untuk eksplorasi Museum Mandala Wangsit. Simak videonya ya. Pengepungan apa ini deh? Yang APRA tuh ada di buku sejarah. Iya betul itu. Aku baca. Ini emang di sini kita ngapain kayak apa? Sayangnya, tidak semua bagian Museum Mandala Wangsit dapat didokumentasikan. Untuk menghormati peraturan, akan kami ilustrasikan apa saja yang didapat dari Museum Mandala Wangsit. Museum Mandala Wangsit adalah tempat yang menyimpan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat dan divisi Siliwangi. Nama Siliwangi merujuk pada Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran yang terkenal bijaksana, serta diambil dari Kesatuan TNI Angkatan Darat di Jawa Barat, yaitu Kodam 3 Siliwangi. Sedangkan Mandala Wangsit berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Mandala berarti tempat dan Wangsit berarti pesan. Jadi, museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan amanat dan nasihat dari para pejuang untuk generasi penerus dalam bentuk benda-benda peninggalannya. Lokasi museum terletak di Jalan Lembong nomor 38 Bandung. Nama jalan tempat museum diambil dari nama Letkol Lembong, salah satu prajurit Siliwangi yang menjadi korban dalam peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Sebelumnya, jalan itu bernama Ode Hospitalweg. Bangunan ini diresmikan sebagai Museum Mandala Wangsit Siliwangi pada tanggal 23 Mei 1966. Kemudian pada tahun 1979 dibangun lantai 2 yang lalu diresmikan pada tanggal 10 November 1980. Museum ini juga termasuk ke dalam kategori museum sejarah atau perjuangan tingkat Kodam. Pada saat ini, Museum Mandala Wangsit memiliki sekitar 1.500 koleksi. Koleksi yang ada merupakan koleksi yang bernilai sejarah dari masa perjuangan kemerdekaan hingga perkembangan divisi Siliwangi dan rakyat Jawa Barat. Koleksi ini meliputi senjata tradisional berbentuk kujang, keris, pedang, golok, tombak, panah, pedang bambu dan samurai, senjata api, serta berbagai kendaraan militer. Selain itu, terdapat juga alat dan perlengkapan yang digunakan oleh divisi Siliwangi dan masyarakat dalam mempertahankan daerah mereka. Koleksi museum didapatkan dari hibah atau hadiah dari perorangan, biasanya veteran yang menyumbangkan benda-benda peninggalan sejarah. Koleksi yang dipamerkan harus memiliki nilai sejarah dan deskripsi. Jika tidak, benda tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya atau disimpan di studio koleksi. Mandala Wangsit dibagi menjadi 11 bagian yang dipamerkan secara kronologis, masing-masing dengan tema tersendiri. Ruangan pertama, atau Zaman Pergerakan Nasional Indonesia, menampilkan lukisan pekerja Romusha dan perlawanan rakyat Tasikmalaya, serta senjata yang digunakan selama pergerakan nasional. Ruangan kedua, Detik-detik Proklamasi, menyimpan koleksi seperti naskah proklamasi kemerdekaan, bendera merah putih yang dikibarkan oleh D. Suprayogi pada 17 Agustus 1945, serta jubah milik Kiai Agung Caringin dan Haji Hasan Arif. Ruangan ketiga, Palagan Bandung, menampilkan lukisan-lukisan yang menggambarkan peristiwa bersejarah di kota Bandung, serta peralatan dan seragam anggota TRIP atau Tentara Pelajar. Ruangan keempat adalah ruang perang kemerdekaan, berisi peta atau long march, ransel karung, tanda pangkat dari berbagai periode, jenis mata uang Republik Indonesia, dan yang lainnya. Ruangan kelima, Pemberontakan DITII, menampilkan teks proklamasi berdirinya negara Islam, bendera kelompok DITII, serta foto-foto keganasan DITII dan diorama peristiwa Terwek. Ruangan keenam, Penumpasan DITII, menyajikan berbagai benda dan aksesoris yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam penumpasan DITII. Ruangan ketujuh, Lambang-lambang Satuan Divisi Siliwangi, berisi senjata api, mata uang PGRI, baju kurung, bendera Maluku Selatan, dan yang lainnya. Ruang ke-8, Pemberontakan APRA RMS di Sulawesi Selatan, menampilkan atribut-atribut yang digunakan selama pemberontakan serta foto orang-orang yang terlibat, termasuk foto Kahar Muzakar. Ruangan ke-9, Penumpasan G30 SPKI dan Tugas Internasional 1965 sampai 1974. Ruangan ini berisi pakaian seragam divisi Siliwangi tahun 1945 sampai 1965, The Picture of International Duty, dan lain sebagainya. Ruangan ke-10, Operasi Seroja Timur, menampilkan 14 lagu kemerdekaan yang dipajang di dinding,
Salah satunya lagu Halo Halo Bandung. Selain itu, juga berisi koleksi senjata tajam dan senjata api. Ruangan ke-11, Mantan-Mantan Panglima Siliwangi, menampilkan foto-foto mantan Panglima Siliwangi, senjata-senjata mereka, kain adat, mata uang Timor-Timur, piagam, bendera UDT, serta bendera Apodet. Selain itu, juga ada ruang rahasia Wangsit Siliwangi. Adalah ruangan khusus untuk Prabu Siliwangi, dilengkapi dengan 3 patung harimau, lukisan Prabu Siliwangi yang merupakan hibah dari Raden Muhammad Hasan, kitab kujang, senjata Prabu Siliwangi, serta wangsit yang dipajang di dinding, yang ditulis dengan bahasa Sunda. Untuk perawatan koleksi itu sendiri dilakukan secara rutinitas dan insidental. Untuk senjata biasanya dibersihkan memakai minyak senjata. Museum ini dibuka untuk umum pada hari Senin sampai Sabtu. Jam operasionalnya adalah Senin sampai Kamis pukul 8 pagi sampai jam 1 siang, Jumat pukul 8 pagi sampai 10 pagi, dan Sabtu pukul 8 pagi sampai 12 siang. Museum tutup pada hari Minggu serta hari-hari besar nasional. Tiket masuk seharga Rp5.000 per orang. Museum Mandala Wangsit Siliwangi berada di belakang kantor Komando Daerah Militer 3 Siliwangi. Museum ini sangat membangkitkan rasa penasaran pengunjung. Suasana perjuangan yang kuat membuat pengunjung ingin menjelajahi lebih banyak ruangan. Namun, penanda lokasi museum kecil dan kurang terlihat, serta pintu masuk utama yang terletak di samping membingungkan. Pesan yang dapat diambil ketika mengunjungi museum ini yaitu ajakan para pahlawan kepada generasi muda untuk meneruskan perjuangan mereka. Melalui koleksi di dalam museum, pahlawan seolah-olah berpesan agar kita sebagai generasi muda melanjutkan perjuangan dengan cara menyesuaikannya dengan bidang profesi masing-masing. Misalnya sebagai pelajar, kita harus belajar dengan baik, rajin, dan tekun